Pemirsa, per Sabtu 18 April 2026, harga BBM non-subsidi mengalami kenaikan. Mulai hari ini PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga BBM non-subsidi. Ribuan pengemudi ojek online di Surabaya merespon wacana kenaikan harga BBM. Rp13.300 per liter, naik dari sebelumnya Rp12.800 per liter. Max Turbo naik menjadi Rp15.100 per liter, naik dari sebelumnya Rp14.850 per liter. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengisyaratkan adanya potensi penyesuaian harga BBM non-subsidi tahap kedua. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi merupakan hal yang wajar. BBM pemerintah atur adalah BBM non-subsidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam kepada Bapak Purbaya selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Bapak Bahlil selaku Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Dalam agenda rapat hari ini membahas tentang bagaimana kenaikan BBM yang akhir-akhir ini terjadi dan bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi masalah ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mufti Anam selaku anggota DPR Komisi 6 dan rekan saya Bapak Ate Sulustiana DPR Komisi 12. Di sini kami akan mewakili suara rakyat agar bisa didengar oleh pemerintah. Jadi pada saat ini rapat bisa dibuka dan mungkin Bapak Purbaya dan Bapak Bahlil bisa menanggapi tentang persoalan ini. Dipersilakan. Baik ya, sebelumnya saya uji dulu. Tanggal 6 April 2026 kemarin saya sudah bilang langsung di depan DPR bagaimana agar persoalan BBM ini tuh tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Seperti yang kita lihat, tarif masih tetap, solar subsidi juga tetap. Jadi, uang negara kita itu masih cukup ya untuk menghadapi persoalan masalah ini. Karena kita juga masih ada uang cadangan 420 triliun rupiah. Jadi saya sarankan masyarakat semua nggak perlu panik. Maaf Pak, saya Mila di sini. Tapi asal Bapak tahu ya, banyak masyarakat yang belum mendapatkan BBM subsidi Pak karena antriannya yang panjang. Jadi masyarakat tersebut mau nggak mau beralih ke BBM yang non subsidi, di mana harganya itu Bapak tahu juga kan kalau harga BBM yang non subsidi itu sangat mahal, harganya gila-gilaan sekarang Pak. Dan Bapak juga pasti tahu, selaku Bapak juga Menteri Keuangan, bahwa harga nilai rupiah sekarang itu sudah menurun Pak hingga 0,6%. Dan angka per dolarnya sekarang adalah 17.000 lebih. Jadi kalau semisal harga BBM ini terus naik dan terus naik terus, bagaimana dengan daya beli masyarakat Pak? Daya beli masyarakat itu bisa turun dan juga hal itu pasti akan mempengaruhi ekonomi Indonesia. Nah, yang urusan non subsidi bukan beda urusan Pak. Saya itu kan ikuti harga minyak dunia dari dampak perang Amerika, Israel sama Iran kemarin. Nah, saya jadi nggak bisa jamin itu harganya itu soalnya ngikutin sama harga global. Yang bisa saya jamin itu hanya yang subsidi aja. Dari awal kan saya sudah bilang dan saya sudah pasti sama para media. Saya bilang kemungkinan ada penyesuaian harga BBM non subsidi dan itu bukan semata-mata untuk menakut-nakuti saja. Tapi itu warning yang saya berikan dari awal, yang dimana agar masyarakat tidak kaget waktu mendengarkan berita tersebut. Masalahnya harga minyak dunia saat ini itu sudah naik gratis gara-gara perang yang ada di Timur Tengah, konflik antara Amerika, Israel dan juga Iran. Dari yang awalnya $64 per barel di bulan Januari sekarang tembus hampir $100 dan Pertamina juga tidak akan terus-menerus untuk menebak itu semuanya. Ini loh Pak, saya menyala ya. Tapi di sini Pertamax Turbo itu naik dari 13.100 menjadi 19.400. Itu saja sudah 50%. Sedangkan Dexlite dari 14.200 menjadi 23.600 itu aja udah 66%. Dalam semalam tanpa ada pengumuman dulu ke pabrik atau minimal lah kita pengumuman dulu ke media, itu kan biar masyarakat itu tahu gitu loh secara langsung ataupun masyarakat bisa mempersiapkan. Ya kan itu sudah sesuai dengan aturan Mas. Kamu tidak lihat itu peraturan Menteri ISDM nomor 11 tahun 2022 di mana BBM non subsidi itu memang ikutin harga dari pasar. Kamu nggak lihat itu Mas? Dan yang pemerintah bisa atur
Dan tahan itu cuma yang subsidi. Gini loh Pak ya, saya lurusin. Pak Barel ataupun Bapak Purbaya, saya tuh mau jujur, minggu kemarin rakyat kan masih disuruh tenang, katanya BBM nggak bakal naik, katanya sudah ada kata aman, terus katanya sudah dihitung juga, sudah diperhitungkan oleh negara. Tapi kok tiba-tiba satu malam harganya melonjak drastis, secara tiba-tiba aja, tanpa pengumuman dulu ke awak media ataupun tanpa persiapan langsung aja melonjak gede. Itu namanya apa Pak? Kalau begitu itu namanya PHP. Kita sebagai masyarakat pengen pemerintah yang bersih, pemerintah yang transparan kepada masyarakat agar kita itu dapat didengar, agar para pemerintah tahu masalah kita itu bagaimana. Saya lanjut. Mungkin coba Bapak ini lihat, mungkin ini bukan persoalan orang kaya. Misal orang kaya hanya bisa beli Pertamax turbo, itu persoalannya begitu. Persoalannya itu ya, yang pemerintah yang rakyat kecil ini di daerah-daerah terpencil, mereka itu antri BBM dari subuh. Bayangin itu. Di sini ya, Bapak bisa lihat. Saya kalau data terbaru mengenai kenaikan BBM Pak. Kalau Bapak lihat di sini, transportasi semua itu perlu BBM. Kenaikannya bukan tidak setinggi ini Pak. Asal Bapak tahu ya, transportasi itu menyumbang lebih dari 20% ke inflasi negara Pak. Kalau misalnya BBM terus naik dan terus naik, siapa Pak di sini Pak dirugikan? Bapak lihat ini, Bapak lihat. Kalau bukan masyarakat kita, siapa? Kalau bukan ibu rumah tangga yang setiap hari pergi ke pasar. Kemudian kalau bukan supir angkot yang tadi harus naikin penumpang, tapi mereka juga harus setoran Pak. Kalau Bapak misalnya kalian ini, saya bisa buktikan dengan data-data ini. Bapak bisa lihat dengan jelas. Kalau sekarang BBM itu tidak bisa kalau terus-terus dinaikkan. Paham? Iya, saya dengar semua ini. Tapi kami di sini juga kan nggak tinggal diam. Ya walaupun kita tahu lah ya kondisi kita saat itu memang begitu kan. Tapi ini yang saya sebut itu sebagai survival mode. Bukan karena ekonomi kita hancur, itu enggak. Ekonomi kita loh masih terjaga. Terus inflasi juga masih di angka 3,48%. APBN juga masih bergerak kok. Iya Pak, saya tahu itu Bapak itu survival mode. Tapi yang merasakan itu bukan Bapak, yang merasakan itu masyarakat kita. Contoh aja, tukang ojek semisal kalau bensin naik, ongkos mereka pasti gak bakal naik. Terus sekarang itu ya tukang ojek juga penumpangnya itu sekarang lagi turun-turunnya, penumpangnya lagi susah. Gimana persoalannya seperti itu? Oke, saya jawab, kalau misalkan harga minyak dunia itu turun, maka harga BBM non subsidi itu juga akan kita turunkan. Karena itu sudah menjadi komitmen saya. Jadi, solusinya gimana Pak? Masa kita harus minta rakyat buat tunggu, buat BBM itu turun-turun sendiri? Terus kita harus minta rakyat itu harus bersabar sampai perang di Timur Tengah sana itu selesai dulu. Terus kita harus minta rakyat berdoa terus-terusan biar harga BBM itu turun. Gak mungkin Pak, itu pasti gak mungkin sama sekali. Seharusnya itu ada pergerakan dari kalian semua itu. Bagaimana biar semua BBM itu bisa setidaknya turun berapa persen harganya. Kemudian juga tentang transparansi. Bagaimana? Apa kalian selama ini transparansi? Warga itu dan juga masyarakat semua itu perlu transparansi Pak. Mau sampai kapan semua itu ditutupin? Oke, intinya BBM subsidi Kak Jona Pertalite itu masih di angka 10.000, solar masih di angka 6.800, tidak naik. Yang BBM non subsidi akan tetap naik Kak Jona Pertamax Turbo, Dex Lite Pertamina Dex itu naiknya itu di angka 48 sampai 66%, sesuai dari arahan Presiden Prabowo. Paham? Ya, jadi sudah ya. Penguatan APBN akan dilakukan untuk menopang ketahanan energi nasional, sehingga kami di sini berupaya untuk memastikan agar BBM non subsidi dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti harga minyak dunia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kali ini. Saya tutup langsung rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.